Oke, jadi materi kita hari ini adalah DNS ya. Saya rasa Anda sudah paham konsepnya kan? Konsep dari DNS bagaimana untuk mentranslasikan ya dari IP menjadi apa? Domain ya, dan sebaliknya, domain menjadi IP atau IP menjadi bahasa yang mudah diingat ya oleh kita ya, manusia, dan sebaliknya. Makanya di Windows Server yang lalu kita belajar ada namanya forward ya, ada namanya reverse, ya kan? Nah, itu untuk yang tadi saya sebutkan. Jadi konsepnya sama, jadi kita cobanya di platform yang berbeda atau sistem operasi yang berbeda. Hari ini kita belajar di Linux, ya. Di Linux. Nah, di konfigurasi DNS server ini Anda akan menggunakan basic command yang sudah Anda pelajari lalu. Ya, seperti berpindah ke directory, kemudian membuat file, mengedit file ya. Jadi membuat file baru, mengedit file itu akan Anda apa? Akan Anda praktekkan. Saya share ya. Jadi silakan buka Linux Anda biar kita sama-sama. Silakan dibuka mesin Linuxnya. Saya share dulu ya. Oke. Ini bentar ya. Oke. Ini bisa di hide. Nah, ini. Saya minimize saja ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Jadi kalau kita mau membuat local DNS server ya di dalam Linux, tentu saja sebelumnya kita harus apa? Nyalakan dulu kita punya web server ya. Ingat ya, nama dari service untuk web kita apa yang lalu? Ada yang masih ingat? Apa ya? Saya sudah lupa ya. Apa yang ada yang masih ingat? HTTPD atau apa ya? Ya? HTTPD. Iya, HTTPD ya. Jadi pastikan sudah apa ya? Kita lihat dulu ya. Nah, kebetulan di saya sudah running ya. Bagi Anda silakan dijalankan dulu ya. Misalkan saya stop. Jadi service HTTPD start ya. Karena kan dia tidak default start, kita belum atur di apa behaviornya untuk dia tidak jalan pertama ketika diboot. Jadi harus di start manual. Oke, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Kemudian selanjutnya silakan coba buka apa ya? Silakan coba buka webnya ya, localhost atau Anda coba IP-nya. IP-nya masih sama ya. .7.1. Nah, jadi pastikan entah lewat IP atau lewat localhost itu sudah jalan. Karena kita mau lihat apakah di TCP sudah jalan atau di dalam IP juga sudah jalan. Localhost dan menggunakan IP. Ya, pastikan sudah jalan. Karena nanti tujuan kita adalah kita mau mengakses kita punya web server ini bukan lagi menggunakan IP, tetapi menggunakan apa? Menggunakan domain. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu ya, pertama yang harus Anda pastikan adalah masih ingat ya, lalu kita edit atau kita config IP-nya itu di sini ya. Di directory etc ya, etc sysconfig kemudian network script ya. etc sebentar ya, saya lihat rekamannya jalan enggak ini. Apa jalannya. etc sysconfig network script ya, kita pindah ke sini. Kemudian kita coba cek ya di interface kita. Kalau di sini kebetulan interface saya Ethernet 0. Jadi saya cat saja ya. CFG ETH0. Nah, pastikan sudah ada ini ya, sudah ada DNS. Ya. Karena walaupun Anda sudah config secara benar, sudah start service DNS-nya, tetapi tidak ada ini, Anda tidak akan bisa akses dari browser. Oke?
Pastikan sudah ada ini ya, sudah ada DNS-nya dengan IP server. Kenapa? Karena kita install atau kita config service DNS juga di mesin atau server yang sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi 3 file, ya. Jadi ingat ya, ada 3 file yang akan dikonfigurasi. File yang pertama ya, file yang pertama namanya itu name.conf. Itu sebenarnya sudah ada ya, default isiannya sudah ada. Kita tinggal menambah saja dan mengedit. Kemudian file yang kedua itu file forward. Itu kita harus buat sendiri dari nol filenya. Dan yang file ketiga adalah file reverse. Itu juga kita harus buat sendiri. Ya, ingat. Dan file name.conf yang pertama ini itu di dalamnya harus memuat nama file dari 2 file yang akan kita buat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya. Kita lihat. Jadi untuk file yang pertama name.conf itu ada di sini ya. Dia ada di etc. Jadi kita langsung saja ya, langsung vi etc. Nama filenya adalah name.conf. Oke, kita langsung saja vi etc name.conf. Silakan Anda buka. Ini filenya. Defaultnya sudah ada. Oke. Perhatikan ya, defaultnya sudah ada isi. Harusnya sudah ada isi ya. Kalau Anda pilih yang lalu waktu kita proses instalasi, lalu Anda pilih yang name ini, harusnya sudah ada. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah di baris di sini ya, baris yang listen on port 53 ini ya, 53. Jadi Anda tambahkan setelah titik koma, tambahkan IP server kita. Oke. Itu yang pertama ditambah. Jangan lupa ya ada titik komanya. Jadi kalau nanti, Sir, kenapa nggak jalan ya? Ternyata nggak pakai titik koma. Jadi perhatikan baik-baiknya ya, dia punya format IP, kemudian jangan lupa pakai titik koma. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tambahkan network kita. Jadi di sini di allow query setelah localhost ya, kita tambahkan kita punya network ya. Kan 71 itu masuk dalam network 7.0 ya. 7.0, kemudian pakai prefixnya /24. Jangan lupa titik koma. Oke. Itu 2 line yang harus kita rubah. Kemudian di bawah sini kita akan menambahkan. Nah, sini ya. Kita akan menambahkan ini ya. Ini yang kita tambahkan. Ini sebelumnya tidak ada, ini harus kita ketik baru. Jadi, yang pertama kita akan buat zone ya, zona atau zone untuk forwardnya. Nah, perhatikan ya. Silakan Anda bisa screenshot ini ya, di screenshot ini. Oke. Ini adalah domain yang akan kita buat. Nah, contohnya saya mau buat comnet.org ya. Contohnya saya akan buat comnet.org ya, org. Lalu pakai ini, pakai kurung ya, jangan lupa harus sama persis. Type-nya master. Nah, kemudian filenya. Nah, ini file yang akan kita buat. Ya, perhatikan, banyak yang akan mungkin keliru di sini. Jadi file ini comnet.forward ini harus sama persis dengan file yang akan kita buat. Berarti filenya adalah comnet.forward juga. Namanya sih terserah ya. Namanya bisa terserah Anda mau pakai apa ya. Yang penting harus sama file yang Anda deklarasikan di sini dan nanti file yang akan Anda buat. Nah, gitu ya. Lalu allow update ya. Jangan lupa ini harus sama persis. Dalam kurung, titik koma, kemudian titik koma lagi, tutup kurung, titik koma. Oke. Ini yang akan penggalan yang akan Anda tambahkan. Lalu berikutnya adalah kita akan buat yang reverse-nya. Jadi masih ingat ya di reverse ada tanda seperti ini kan, di Windows selalu ada jadi seperti ini kan untuk address-nya terbalik ya. Oke, terus seperti ini, kemudian file ya. File comnet.reverse ya, allow update none. Oke, nah ini sebenarnya hanya penamaan saja ya. Ini zone ini kan hanya penamaan saja. Oke, kalau sudah ya, silakan di save. Jadi sekali lagi ya, yang ditambahkan adalah IP, kemudian network. Oke. Setelah itu kita ketikkan ini ya. Oke. Ya, ini dan juga ini. Kalau sudah silakan disimpan ya. Silakan disimpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat 2 file tadi. Tadi ada 2 file ya, namanya comnet.forward dan comnet.reverse ya. Nah, di mana kita akan membuat itu? Nah, kita akan membuat file itu, dia ada di sini. Var name.
di dalam direktori var name. Jadi dia pertama tidak ada ya. Jadi filenya ini tidak ada. Ini kebetulan ada karena saya sudah buat. Jadi yang akan Anda buat ini dia memang tidak ada ya, kosong. Jadi bisa langsung buat ya. Comnet.forward ini isinya, silakan Anda capture ya, silakan di capture dulu ini. Nah, untuk penjelasannya nanti saya kasih linknya ya. Jadi ini kalau time to live ini artinya ketika kita mau request ya, ini dia punya time to live ya. Cache-nya ya, cache-nya. Apa ya? Cache atau cache yang cache ya tulisannya itu. Cache ya, cache. Itu dalam bentuk detik ya. Kemudian ini ya, perhatikan ini sama seperti zone yang kita buat ya, comnet.org. Kemudian di sebelah kanan sini root.comnet ya. Jadi pertama kita buat baris ini, lalu dibuka kurung. Ini kurungnya kurung biasa ya. Kalau tadi itu ada kurung kurawal kalau di file name.conf. Ini kurung apa ya? Kurung biasa. Kemudian ini ada serial ya. Serial ini semua, kalau serial ini dia akan bertambah ketika ada penambahan zone ya. Dia akan bertambah otomatis ketika ada penambahan zone. Ini refresh ini dalam bentuk detik ya, 3600 detik. Nanti saya bagikan ya linknya untuk pengertiannya. Ini juga ya retry 300 ya. Nanti ada istilah master ya untuk slave dan master. Ini expire, ini minimumnya ya, minimum TTL. Oke. Nah, ini ya, masih ingat yang lalu kita buat kalau di Windows ada namanya record host A, ya kan? Nah, ini juga sama. Jadi saya buat untuk record host A-nya. Kalau untuk Linux kita harus buat NS ya, harus ada NS-nya. Jadi silahkan buat ini dulu ya, add in NS, bisa di capture dulu. Nah, ini yang akan kita pointing. Masih ingat ya, yang record host A kita akan pointing dari IP ke domain yang kita buat. Jadi kalau ini www.comnet.org, dia akan pointing ke IP ini. Ya, ini web server kita ya. Atau kalau saya buka class.comnet.org, sama juga ya, dia akan terbuka IP ini. Oke, ini untuk file yang pertama ya, file comnet.forward. Ya, mudah-mudahan sudah di screenshot ya. Kemudian berikutnya adalah file reverse ya. vi ya comnet.reverse. Nah, oke, agak mirip ya dia sama, cuman di sini dia punya itu langsung saja di pointing ke A saja ya. Nah, tidak perlu lagi yang lain ya. Silakan di pointing. Jangan lupa perhatikan tanda titik di akhir ini ya, perhatikan ini di capture saja lalu diikuti sama persis seperti ini ya. Di capture. Nanti saya kirim ini ya untuk lebih lengkap lah apa ini minimum, apa ini expire, ini retry ya. Nanti kita lihat di teorinya. Oke, sudah ya. Mudah-mudahan sudah di capture. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita akan menjalankan service ya. Jadi service apa yang kita jalankan ini service namanya name ya. Service name status dulu saya lihat ya. Nah, kebetulan saya punya sudah jalan ya. Saya stop dulu ya. Nah, enaknya ya di service ini dia semacam apa ya? Semacam compiler. Jadi ketika saya start ya, nanti dia akan tunjukkan, oh, ada error. Jadi kalau service-nya tidak mau jalan, maka dia akan tunjukkan ada error di mana ya? Di file mana, kemudian errornya di mana. Jadi itu bisa ketahuan. Mungkin ada kurang titik koma, ada typo, tidak pakai tutup kurung. Nah, ini kenapa fail ya? Oke, nggak apa-apa ya. Sudah run ya. Jadi silakan di start saja ya. Harusnya sudah oke, enggak apa-apa ya. Mungkin ada file yang terbuka sehingga nggak bisa di stop. Sudah ya. Kalau statusnya sudah start ya, jadi service seperti biasa ya, service name start ya. Kalau dia fail, dia akan bilang kenapa dia tidak bisa start. Nah, itu Anda nanti dicek, silakan cek. Ya kalau sudah, silakan kita buka ya. Jadi tadi apa ya domainnya? w.comnet.org. Nah, sudah bisa ya. Saya buka kalau salah kelas juga ya tadi ya. Ya, oh. Saya belum pointing ya tadi ya. Saya belum pointing rupanya. Oke, yang www ya, comnet.org. Nah, ini kita edit ya. Ini kan kata-katanya baru web server, kita edit
belajar web server dan DNS. Di mana kalau di web ini lokasinya? Di var www HTML ya. HTML. Oke, ini ya. Saya edit dulu. Belajar web dan DNS server di Linux. Kita save ya. Right quit. Oke, kita coba lagi ya. Comnet.org. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena masih ada cache-nya ya. Silakan tekan Ctrl F5. Oke. Nah, berarti tadi saya punya juga tidak jalan ya. Berarti ada sesuatu yang tidak jalan ya di saya punya ini. Saya punya DNS tidak jadi. Nanti kita lihat ya. Kita lihat apa karena servisnya ya atau ada sesuatu. Kita coba ya. Kita coba stop dulu. Service name stop. Kalau nggak bisa stop, nanti kita coba restart dulu ya. Mungkin ada yang saya tak-atik tadi yang berubah. Kalau nggak bisa stop, nanti saya coba restart servernya ya. Mungkin ada file tadi yang saya rubah. Fail ya. Coba saya coba restart dulu ya. Dari sini aja. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu dia restart. Sebenarnya kita hanya perlu juga restart service-service yang ada ya, tapi ya biar cepat ribut saja. Ini name-nya fail, dia mau coba stop lagi di bawah sini. Kalau nggak bisa kita hard reset saja. Oke. Mudah-mudahan jadi ya. Kalau nggak jadi nanti kita coba lihat apa file yang saya rubah tadi sehingga nggak bisa jalan itu. Kita coba lagi ya. Service name status. Nah, ini masih stop ya. Service name start. Oke, sudah start. Lalu kita service httpd start. Oke, sudah start juga. Berikutnya kita coba buka lagi ya. Jadi kalau ada masalah ya biar cepat diribut saja dari start. Nah, sudah bisa ya. Sudah jalan. Jadi tadi saya sudah menambahkan ini di web server dan untuk service
service DNS-nya sudah saya jalankan, service web-nya sudah saya jalankan. Ketika saya coba ya sudah berhasil ya. Comnet.org. Tadi harusnya juga class.comnet jadi ya. Itu saya lupa pointing ya. Ya, jadi juga ya. Karena tadi di forward-nya kita ada buat dua ya. Ada buat www dan juga buat class. Jadi domain ini bisa ya. Jalan domain 2 ini dan bisa pointing ke IP yang 192.168.7.1. Oke. Jadi mungkin saya ulangi lagi ya. Yang pertama yang akan kita buat adalah pastikan ya. Jadi kita cek DNS dulu ya. Pastikan di sini di etc sysconfig network script ya. Kemudian di file ya sesuai dengan Anda punya interface. Contoh sini eth0. Ya, pastikan ini DNS sudah ada ya. Line DNS sudah ada sesuai dengan kita punya IP server. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan config file ini ya. vi etc ya di directory etc name.conf. Oke, name.conf. Nah, ini dia ya. Ini ditambahkan IP ya, kemudian ditambahkan network, lalu dibuat dua penggalan ini ya untuk forward dan apa? Untuk reverse-nya. Nah, sesudah itu kita kemana? Directory var name, lalu kita buat dua file ini. Ingat ya, namanya harus sama persis ya. Comnet.forward, comnet.reverse ya. Isinya apa? Isinya seperti ini. vi comnet.forward. Nah, isinya ini. Ya, ini kan tadi saya bilang ya ada dua pointing ya, www dan class. Oke. Kemudian kita akan buat comnet.reverse-nya juga. Nah. Gitu ya, seperti ini. Kalau sudah selesai buat ini, silakan di start apa? Silakan di start service DNS-nya. Service name start ya. Seperti itu. Bisa ya? Boleh? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, jadi itu ya kegiatan kita. Silakan Anda coba-coba dulu. Jadi nanti hari Selasa depan itu waktunya sampai saya akan buat untuk membuat modul ini ya. Sekarang Anda bisa coba-coba dulu. Atau ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil?